Assalamualaikum teman-teman. Pernah kepikiran enggak, kenapa dalam Islam ada 4 mazhab besar yang sampai sekarang masih dipelajari dan diikuti oleh jutaan umat Islam di seluruh dunia? Nah, di video kali ini kita bakal ngobrol santai tentang sejarah lahirnya 4 mazhab besar itu. Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Jadi ceritanya gini, setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, para sahabat jadi rujukan utama umat Islam. Tapi seiring berjalannya waktu, Islam menyebar luas ke berbagai daerah dan muncul perbedaan cara memahami Al-Quran dan hadis. Dari situlah lahir para ulama besar yang jadi peletak dasar 4 mazhab. Yang pertama, mazhab Hanafi. Pendiri mazhab ini adalah Imam Abu Hanifah, lahir di Kufah, Irak, tahun 80 Hijriah. Beliau dikenal sangat kritis dan logis. Makanya mazhab Hanafi banyak pakai metode kias atau analogi dalam menetapkan hukum. Karena pemikirannya rasional, mazhab ini cepat berkembang, terutama di wilayah Irak, Turki, India, sampai Asia Tengah. Sampai sekarang, mazhab Hanafi masih jadi mazhab mayoritas di banyak negara. Kedua, mazhab Maliki. Ini lahir di Madinah lewat Imam Malik bin Anas. Beliau terkenal dengan kitab Al-Muwatta, yang isinya kumpulan hadis dan pendapat ulama Madinah. Imam Malik lebih menekankan pada praktik masyarakat Madinah, karena dianggap paling dekat dengan ajaran Nabi. Makanya mazhab Maliki kuat di Afrika Utara, Maroko, Tunisia, sampai sebagian Mesir. Ketiga, mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i lahir di Palestina, tapi besar di Mekah. Beliau murid Imam Malik dan juga belajar pada murid Imam Abu Hanifah. Yang bikin Imam Syafi'i istimewa adalah beliau menyusun ilmu ushul fiqh, sistem metodologi hukum Islam yang rapi banget. Hasilnya, mazhab Syafi'i menyebar luas ke Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Jadi kalau kita di Indonesia mayoritas Syafi'i, itu karena pengaruh para ulama yang dulu datang dari Yaman. Yang terakhir, mazhab Hambali. Pendiri mazhab ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau murid Imam Syafi'i. Imam Ahmad terkenal sangat ketat dalam berpegang pada Al-Quran dan hadis. Mazhab Hambali awalnya berkembang di Irak, tapi kemudian menjadi kuat di kawasan Jazirah Arab, terutama Saudi Arabia. Nah, dari keempat mazhab besar ini, kita bisa lihat kalau perbedaan pendapat itu wajar, bahkan jadi kekayaan dalam Islam. Tapi yang penting, jangan campur aduk seenaknya atau talfik, karena itu bisa bikin aturan agama jadi kacau. Lebih baik kita mendalami satu mazhab secara utuh, supaya ibadah dan amalan kita lebih konsisten, jelas, dan punya pijakan kuat. Jadi 4 mazhab ini bukan untuk bikin umat Islam pecah, tapi justru jadi jalan untuk memahami syariat dengan lebih mendalam, sesuai zaman dan tempat. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari sejarah ini, dan makin semangat untuk belajar agama dengan serius. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.